Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video yang kedua mengenai vektor, yaitu dalam video kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Vektor itu dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan menjadi satu buah vektor yang dinamakan sebagai resultan vektor. Biasanya resultan vektor itu diberi lambang R. Kemudian menjumlahkan itu dapat digunakan dua metode, yaitu metode grafis dan metode analitis. Untuk metode grafis itu nanti ada metode poligon dan jajar genjang. Kemudian untuk analitis nanti menggunakan rumus resultan dan komponen vektor. Kita lanjut saja ya ke metode yang pertama. Metode grafis ya, tentang metode poligon. Untuk metode poligon itu biasanya metode poligon ini juga disebut sebagai metode segitiga. Cara melukisnya bagaimana? Kita perhatikan di sini ya. Di sini itu ada vektor F1, ya kan? Kemudian ada vektor F2. Dimana di sini masing-masing sudah mempunyai arah ya. Ini yang ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, cara melukisnya atau cara menjumlahkannya dari vektor F1 dan F2 seperti apa hingga membentuk resultan vektor. Kita gambar di sini. Sebentar. Kita gambar ya. Kita gambar. Jadi caranya itu pertama lukis vektor mohon maaf, ini menjumlahkan ya. Ini ya, menjumlahkan tadi pencet. Untuk metode poligon itu cara menjumlahkannya gimana? Pertama itu lukis salah satu vektor. Pertama misalnya melukis vektor yang pertama atau vektor F1. Nah, cara melukisnya itu panjang vektor itu harus sama persis. Kemudian arahnya juga harus sama. Jadi salah satu ciri vektor itu boleh dipindahkan asalkan besar dan arahnya itu sama. Seperti itu ya. Misalnya di sini saya akan memindahkan ya vektor F1. Di sini sebentar. Di sini ya. Misalnya ini sudah mempunyai panjang yang sama dan juga arah yang sama, Nah, untuk yang F2, kemudian langkah yang kedua itu lukis vektor kedua dengan titik tangkapnya di ujung vektor pertama. Titik tangkap di sini kita melukis vektor yang kedua. Di sini ya, ini tadi vektor F1, kemudian kita ke sini. Nah, arahnya sama. Maaf ini sepertinya kurang melengkung, tidak apa-apalah. Nah, F2 seperti ini kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian jika ada vektor yang ketiga, lukis dengan titik tangkapnya di ujung vektor kedua. Misalnya nanti ada vektor yang ketiga itu arahnya misalnya seperti ini. Misalnya ada F3 seperti ini ya, misalnya tuh. Berarti kalau misal seperti itu ya sudah digambar saja di sini. Jadi pokoknya menggambarnya itu selalu berurutan. F1 terus nanti titik mulainya F2 itu dari ujungnya F1, kemudian mulainya F3 itu dari ujungnya F2 dan seterusnya gitu. Tapi karena dalam slide ini hanya ada dua gaya atau dua vektor, sehingga yang ditulis, yang digambarkan itu ada dua ya. Kita hapus yang ini, kita hapus saja. Kita lanjutkan. Kemudian mana resultannya? Cara menentukan resultannya, tarik garis dari titik
pangkal yang pertama ini menuju ke titik yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai resultan atau apa tadi? Penjumlahan vektornya. Berarti di sini besarnya R berapa? Besarnya R adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian kita selain menjumlahkan, vektor juga dapat dikurangkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya untuk melukis selisih vektor atau pengurangan vektor itu pada prinsipnya itu sama dengan vektor penjumlahan. Akan tetapi arahnya itu dibalik. Oke, arahnya itu berlawanan. Misalnya ya, kita akan melukis sebuah vektor atau resultan vektor yang diberi nama misalnya C gitu kan. C sama dengan A min B. Bagaimana cara melukiskan vektor ini? Oke, kita gambar vektor yang pertama yaitu vektor A. Oke, arahnya ke sana ya, ke timur. Kemudian vektor B kan seharusnya itu ke sana arahnya, oke? Yang kayak tadi tuh. Akan tetapi untuk pengurangan itu berlawanan arah. Jadi vektor B yang awalnya ke sana, oke, awalnya ke sana kan, jadi berubah ke sini, oke, berlawanan arah seperti itu. Nah, mana vektor C-nya atau mana resultannya? Resultannya itu ya ini. Ini resultannya. Oke. Ini C, ini tadi A, di sini negatif B, kemudian di sini C. Oke. C itu kan pokoknya tadi ya dari awal menuju ke akhir. Oke. Berarti di sini C. Berarti C di situ apa? Kan sebenarnya C itu berasal dari ini. Nah, sebenarnya pengurangan vektor itu adalah penjumlahan, tetapi yang satu arahnya berlawanan gitu. Sehingga C itu sama dengan A negatif B atau A min B. Oke ya, paham? Oke. Kemudian untuk metode jajar genjang. Metode jajar genjang, bagaimana cara melukis dengan metode jajar genjang? Oke ya, untuk jajar genjang itu sebenarnya langkahnya sama tadi dengan metode poligon, hanya saja untuk metode jajar genjang nanti ini vektornya itu dipindahkan. Oke. Ingat tadi vektor boleh dipindahkan asal dia memiliki panjang yang sama dan juga arah yang sama. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama kita cara melukisnya seperti apa? Pertama seperti ini. Ada dua vektor, dimana di sini ada vektor F1 dan F2. Untuk yang pertama langkahnya yaitu melukis vektor yang pertama. Oke, vektor yang pertama ini adalah F1. Kemudian ini lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal yang berimpit. Oh, berarti di sini ada titik pangkal. Oke, lukis vektor pertama dan vektor kedua. Kan? Arahnya kan F2 ke sana kan? Nih, ke sana. Sedangkan F1 ke sana. Berarti di sini F1, F2. Oke. Kemudian lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor itu sebagai sisi-sisinya. Maksudnya apa? Tadi yang saya katakan bahwa vektor itu boleh dipindahkan asal panjangnya itu tetap dan arahnya itu tetap. Berarti vektor F2 itu boleh saya pindahkan ke sini. Tapi panjangnya harus sama ya dan arahnya juga sama. Kemudian untuk F1 juga iya, sini. Nah, oke, arahnya sana sama. Nah, mana yang disebut sebagai resultannya? Untuk resultannya yang mana? Resultannya yang ini. Oke,
kita gambar dari sini menuju ke titik temunya. Oke, di sini. Inilah yang disebut sebagai resultan. Berapa besarnya resultan? Besarnya resultan itu kan tadi sama, ini F1, di sini F2 ya. Di sini F1. Berarti besarnya resultan itu sama dengan F1 ditambah F2. Seperti tadi. Ini resultan sama dengan, ini kan sebenarnya membentuk poligon, ya kan? Seperti poligon. Hanya awalnya titik pangkalnya itu yang sama, berimpit. Itu metode jajar genjang. Oke ya, semuanya paham. Ini bentuknya seperti jajar genjang kan? Oke, jadi disebut sebagai metode jajar genjang. Oke.